Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Ibu Penny Cahyani, SPSI MT. Mohon izin, kami Taruna-Taruni dari PTDI STTD Bekasi, Prodi D3 Manajemen Transportasi Jalan, dari kelas 311 kelompok 6 yang beranggotakan Taruni Nindya Brigita Agnes Verena, Notar 1902073, Taruna Nindya Ihsan Dani Visenda, Notar 1902154, Taruna Nindya Rizal Amelia Toat Firman Haq, Notar 1902317, Taruni Nindya Niwayan Dea Puspita Dewi, Notar 1902273. Let's get started. Pokok pembahasan 1. Perilaku publik. 2. Homogenitas perilaku massa. 3. Komunikasi massa. 4. Media massa. 1. Perilaku publik. Perilaku publik. Perilaku merupakan serangkaian tindakan yang dibuat individu yang merupakan reaksi dari adanya rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Publik merupakan sekumpulan individu. Berbeda dengan massa, publik tidak berkumpul di dalam satu tempat, melainkan tersebar. Selain itu, publik memiliki tujuan yang terarah, pandangan terhadap masalah, dan menentukan sikap serta menentukan pilihan. Maka dapat disimpulkan, perilaku publik merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh publik ataupun individu yang berada pada tempat yang berbeda. Dengan itu, interaksi antar individu ini dilakukan secara tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku publik dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal atau faktor genetik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor genetik merupakan konsep dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup. Contohnya ada ras, fisik, seperti sifat gemuk, tinggi, dan kurus, sifat, kelamin antara pria dan wanita, kepribadian, inteligensi yaitu tingkat kecerdasan seseorang, dan bakat pembawaan. Lalu ada eksternal, yaitu faktor lingkungan, sosial ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Berikut adalah contoh perilaku publik, yaitu interaksi antara public figure dengan netizen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang homogenitas perilaku publik. Homogenitas perilaku publik. Homogenitas dalam KBBI diartikan sebagai persamaan, sehingga homogenitas perilaku publik merupakan kesamaan perilaku yang dilakukan oleh publik. Kesamaan ini terjadi karena individu memiliki tujuan dan cara pandang terhadap permasalahan yang sama, sehingga tindakan yang dilakukan publik cenderung sama. Contoh perilaku publik. Dalam kasus ini, kita bisa melihat homogenitas dari perilaku publik, di mana pandangan publik negatif terhadap Saipul Jamil tersebut, karena dianggap telah melakukan tindak kejahatan terhadap anak usia dini, sehingga publik melakukan aksi pemboikotan agar Saipul Jamil tidak lagi tampil di televisi nasional. Komunikasi massa. Pengertian dari para tokoh. Menurut Merzke, komunikasi massa adalah setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Sedangkan menurut Gepner,
suatu proses di mana produk-produk informasi diciptakan dan didistribusikan berlandaskan teknologi oleh suatu organisasi atau suatu lembaga untuk dikonsumsi oleh audiens. Jadi dapat kita simpulkan, komunikasi massa adalah suatu interaksi yang dilakukan secara tidak langsung dan terbuka melalui media massa. Karakteristik komunikasi massa. 1. Pesan bersifat umum. 2. Komunikasinya antonim dan heterogen. 3. Komunikasi terstruktur. 4. Komunikasi berlangsung satu arah. 5. Umpan balik lambat dan sangat terbatas. 6. Simulasi alat indera terbatas. Efek komunikasi massa. Efek dari pesan yang disebarkan oleh komunikator melalui media massa timbul pada komunikan sebagai sasaran komunikasi. Oleh karena itu, efek melekat pada khalayak sebagai akibat dari perubahan psikologis. 3. Efek komunikasi massa. 1. Kognitif. 2. Afektif. 3. behavioral. 1. Efek kognitif. Efek kognitif berhubungan dengan pemikiran atau penalaran sehingga khalayak yang semula tidak tahu, tidak mengerti, bingung, merasa jelas. Contoh pesan komunikasi melalui media massa yang menimbulkan efek kognitif. 2. Efek afektif. Efek afektif erat kaitannya dengan emosi, perasaan, serta sikap dari khalayak yang senantiasa dapat dihidupkan dari mengkonsumsi berbagai pesan yang disampaikan oleh media massa. Contoh pesan komunikasi melalui media massa yang menimbulkan efek afektif. 3. Efek behavioral. Efek behavioral bersangkutan dengan niat, tekad, upaya, usaha yang cenderung menjadi suatu kegiatan atau tindakan. Efek behavioral dapat dicontohkan dengan bagaimana kita meniru penggunaan kata-kata yang dipakai oleh seseorang dalam media massa. Contoh pejabat, apabila kita sering melihat atau mendengar penggunaan bahasa Indonesia yang baik, maka kita cenderung akan mengikutinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai media massa. Media massa adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi yang ditunjukkan untuk khalayak orang banyak. Media massa itu sendiri memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia dalam berbagai tingkatan. Sebagaimana disebutkan oleh Burhan Bumin, bahwa media massa secara teoritis memiliki fungsi sebagai saluran informasi, saluran pendidikan, dan saluran hiburan. Selanjutnya ada jenis-jenis media massa. Pertama, yang kita sudah ketahui dan sudah ada dari zaman dulu, yaitu media cetak. Media cetak ini merupakan media massa yang dicetak dalam lembaran kertas, seperti surat kabar, majalah, buku, serta tabloid. Yang kedua yaitu ada media elektronik, di mana media elektronik ini dalam menyebarkan informasinya menggunakan teknologi elektro seperti televisi, radio, serta film. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi saat ini, muncullah media online. Media online ini merupakan media massa yang dapat kita temukan di dalam jaringan. Media online ini sangat erat kaitannya dengan media sosial. Hal ini karena media massa menggunakan media sosial dalam penyebaran informasinya. Sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik media massa. Yang pertama ada publisitas. Informasi yang terdapat pada media massa diperuntukkan dan disebarluaskan kepada publik. Yang kedua ada universalitas. Pesan atau informasi yang disampaikan media massa bersifat umum tentang segala aspek kehidupan dan semua peristiwa di berbagai tempat. Yang ketiga ada periodisitas. Pesan yang disampaikan dipublikasikan secara tetap atau berkala. Yang keempat, kontinuitas. Informasi yang ingin dipublikasikan di media massa diterbitkan secara berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan jadwal terbitnya. Yang kelima ada aktualitas. Pesan pada media massa berisi hal-hal baru seperti informasi atau laporan peristiwa terbaru, tips-tips terbaru, dan sebagainya.
Nah, berkaitan dengan pembahasan mengenai komunikasi massa, media massa sangat berperan penting dalam bentuknya komunikasi massa, di mana komunikasi massa ini merupakan perluasan dari komunikasi publik. Perluasan informasi ini melalui media massa. Sehingga dengan kata lain, informasi yang disampaikan pada komunikasi publik disebarluaskan oleh media massa kepada khalayak orang banyak sehingga terciptalah komunikasi massa.